Moda tu exauribus, ecclesia, de baptismo cibus, solemnia. Moda tu exauribus, ecclesia, de baptismo cibus, laudatia. Moda tu exauribus, ecclesia, de baptismo cibus, solemnia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam SSCE, Societas Sentire Cum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Pada tanggal 5 Juni yang lalu, kita umat Kristiani telah merayakan Hari Raya Pentakosta. Sudah menjadi pengetahuan bersama bagi kita umat Kristen bahwa Hari Raya Pentakosta adalah perayaan dalam menghayati peristiwa turunnya Roh Kudus, pribadi ketiga Allah yang Maha Esa dan Kuasa, atas diri para Rasul Kristus. 50 hari setelah Paskah, kita mengenangkan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para Rasul. Peristiwa ini sesuai dengan perkataan Yesus sebelum naik ke surga. Dapat dilihat dari Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 1-13, di mana para rasul menantikannya bersama Bunda Maria. Bagi kita, Pentakosta boleh disebut hari raya terbesar ketiga setelah Natal dan Paskah. Dari peristiwa itu juga, akhirnya para rasul mengalami finalitas janji Kristus yang bangkit kepada mereka, bahwa Sang Kristus akan mengirimkan seorang penolong yang lain untuk menyertai mereka selama-lamanya,
sebagaimana tercatat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16. Namun, tahukah kita bahwa sesungguhnya terdapat suatu peristiwa teologis yang begitu penting mendalam dari peristiwa Pentakosta ini, sehingga ia dirayakan secara khusus, terlebih oleh Gereja Katolik. Pentakosta dirayakan secara khusus karena pada hari itu kita merayakan peristiwa kelahiran gereja, atau disitulah kekristenan yang sejati pertama kali dilahirkan lewat rahim Roh Kudus Allah. Dari situlah secara teologis, perayaan Pentakosta juga adalah hari raya ulang tahun gereja. Jika secara teologis, Pentakosta adalah hari raya kelahiran gereja, maka gereja yang manakah yang lahir dari rahim Roh Kudus Allah itu? Karena sudah menjadi pengetahuan umum dan lumrah bagi kita semua di zaman postmodern atau kontemporer ini, telah eksis begitu banyak kelompok keagamaan Kristiani yang mengaku sebagai gereja itu sendiri. David B. Barrett, salah seorang scholar, pun mencatat di dalam karyanya yang berjudul The World Christian Encyclopedia bahwa hingga akhir milenium ini, jumlah denominasi sekte Protestan yang telah berjumlah 33.800 di samping dengan gereja Ortodoks dan Katolik. Maka sekali lagi, jika kekristenan yang sejati, yakni gereja lahir pada peristiwa Pentakosta, apakah yang dimaksud ialah kesemuanya aliran itu? Bertolak dari pertanyaan itu, perkenankan kami SSCE akan menghantar kita semua para pengikut Kristus untuk berefleksi bersama kami akan misteri lahirnya gereja yang sejati dari rahim Roh Kudus itu. Sungguh sekali lagi patut kita sepakati bahwa pertanyaan ini menjadi begitu penting dan tetap relevan di zaman sekarang, mengingat apa yang dikatakan oleh karangan David Barrett bahwa telah begitu banyak tipe kekristenan yang dilihat dari banyaknya macam gereja. Oleh karena itulah, tidak bisa dan sanggup kita pungkiri, karena adanya begitu macam jenis gereja dengan berbagai macam ajaran dan aliran yang berbeda-beda, namun kesemuanya mengklaim diri mengandung kebenaran sejati, akhirnya menyebabkan munculnya pernyataan-pernyataan seperti berikut ini. Saya senang ke gereja ini karena gereja ini umatnya begitu ramah. Atau, alunan musik dari kelompok Kristen ini bagus sekali, maka perlu saya beribadat di sini saja. Atau, saya merasa bahwa gereja ini diberkati oleh Roh Kudus karena saya merasakan kehadiratnya yang nyata. Atau, saya merasakan bahwa pemberitaan firman dari gereja A begitu masuk akal, logis, cermat, dan tepat. Begitu kontekstual dan bisa memenuhi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dan teka-teki dari agama lain. Sehingga gereja itulah yang pasti benar. Atau, khotbah dari pemimpin gereja B sangat menyentuh hatiku. Atau, saya tidak dapat berkembang di gereja C, sehingga saya harus mencari gereja yang membuat saya bisa berkembang. Dan masih pula begitu banyak pernyataan-pernyataan lainnya. Kalau kita simak secara tenang dan teliti, pernyataan-pernyataan tersebut yang demikian, bukankah semuanya berfokus kepada saya, dan saya sebagai patokannya? Padahal dalam pencarian kebenaran, seharusnya fokus kita bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada kebenaran yang akhirnya mengarahkan kita kepada sang kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita menempatkan kebenaran di atas kepentingan dan perasaan pribadi. Maka, pertanyaan yang perlu kita jawab ialah, gereja yang manakah dari antara berbagai aliran, kelompok, ataupun pengajaran Kristiani yang hadir begitu banyak di zaman ini, yang lahir dari rahim Roh Kudus Allah itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tadi kita sudah melihat berbagai macam jenis pernyataan yang berpatokan pada diri sendiri atau kata saya. Maka, seluruh pertanyaan itu sifatnya individualistis belaka. Sehingga pertanyaan yang tepat dan cocok untuk mencari kebenaran adalah, sebenarnya Tuhan ingin saya ke gereja yang mana? Atau gereja manakah yang Yesus dirikan? Pertanyaan ini sangatlah mendasar, karena kalau Tuhan mendirikan sebuah gereja, dan kalau kita menempatkan kebenaran di atas segalanya, termasuk diri kita sendiri, maka kita seharusnya memberikan diri kita kepada gereja tersebut. Maka sekarang kita akan meneliti gereja manakah yang dirancang oleh Allah Bapa, didirikan oleh Yesus Kristus,
dan dikuduskan sekaligus dilahirkan oleh Roh Kudus sampai akhir zaman. Hal pertama yang patut kita ketahui bersama ialah bahwa setiap kelompok gerejawi atau yang mengaku Kristen pasti punya sejarah pendiriannya. Seperti misalnya, kelompok Lutheran bisa melacak sejarah mereka sebagai kelompok yang didirikan Martin Luther, seorang ex-biarawan dari gereja Katolik kira-kira pada tahun 1520, atau gereja Inggris, yakni Anglikan, sebagai agama yang didirikan Raja Henry VIII, seorang ex-Katolik pada tahun 1534. Juga seorang Menonit, bisa terlacak sejarahnya dari Menno Simons, yakni seorang ex-Katolik yang menciptakan persekutuan gerejawi pada tahun 1536. Serta seorang Presbyterian, secara historis akan menemukan John Knox, seorang ex-Katolik, sebagai pendiri denominasi mereka di Skotlandia pada tahun 1560. Begitu juga dengan sekte Baptis yang dimulai oleh John Smith di Amsterdam pada tahun 1605. Hal yang menariknya ialah, meskipun kesemuanya itu memiliki sejarahnya masing-masing dan bisa terlacak, kesemuanya itu mengklaim bahwa tanda petik pendirinya adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk mewartakan kebenaran yang sejati, seperti cuplikan video berikut ini. Nah, judulnya ini dipakai Tuhan luar biasa. Memang dipakai Tuhan luar biasa ya, untuk mereformasi gereja ya. Dan ketika Luther mengerjakan itu, Tuhan kemudian membelah gereja menjadi dua. Ya, kalau dulu sudah pernah pecah Katolik Roma dengan Katolik Ortodoks ya, atau gereja timur dan gereja barat, maka kemudian di tahun 1500-an, persisnya mulai tahun 1517, Tuhan kembali membelah gereja menjadi dua. Pertama, yang pro-reformasi yang dimulai oleh Luther. Kedua, yang tetap konsisten dengan iman Katolik mereka, Katolik Roma ya. Nah, pada waktu Calvin untuk satu malam menginap di Jenewa, Farel tahu. Langsung Farel datang menemui Calvin. Ya, Farel begitu yakin bahwa kedatangan Calvin ke Jenewa itu diutus oleh Tuhan. Padahal menurut Calvin itu hanya mampir satu malam karena tujuan adalah di Strasbourg. Tapi Farel akui itu disediakan Allah untuk pelayanan reformasi di Jenewa. Ada reformasi yang dipicu oleh Luther, kemudian ada di bawah Calvin dan Zwingli dengan semua teman-temannya. Nah, sebenarnya ada satu kelompok lagi yang tidak diketahui. Sebenarnya ini adalah kelompok yang ada di bawah tanah, yang selalu dikejar-kejar dan pada waktu itu ya, oleh Katolik dan yang lain disebut bidat, yaitu kelompok Anabaptis. Nah, sebenarnya Anabaptis inilah yang benar, Anabaptis inilah yang sejak awal mengikuti pengajaran para rasul, dan ketika Konstantin muncul dan memimpin gereja yang di permukaan ini untuk bergabung dengan negara, nah sejumlah orang tidak setuju akan hal itu, terutama tidak setuju dengan pembaptisan bayi secara masif untuk menjadikan mereka Kristen. Jadi jumlah orang Kristen yang tidak setuju ini dikejar, akan dihabiskan, mereka dianiaya, akhirnya mereka tenggelam ke bawah. Dan beratus bahkan beribu tahun mereka seringkali dikejar-kejar dan disebut bidat. Padahal mereka lah yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Kita akan banyak mengetahui dari tulisan Ellen G. White mengenai apa, bagaimana kehidupan anggota gereja Advent sesuai dengan tuntunan Allah. Pada pembahasan berikutnya. Pertanyaannya adalah, mengapa gereja terpecah-pecah? Dan kalau memang ini semua dari kehendak Allah dan digerakkan oleh Roh Kudus, mengapa tidak ada kesatuan? Padahal kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh pemersatu dan bukan Roh pemecah. Memang catatan sejarah sendiri telah menunjukkan bahwa jemaat sejak awal, akibat dari dosa,
benih-benih perpecahan sudah ada. Santo Paulus mengingatkan jemaat di Roma dan di Korintus untuk menghindari perpecahan pada Roma 16 ayat 17, 1 Korintus 1 ayat 10, 11 ayat 18 sampai 19, 12 ayat 25. Namun sayangnya perpecahan ini tetap terjadi, mulai dari Doketisme pada tahun 90 sampai 451 Masehi, Gnostisisme pada 100 Masehi, Manikaenisme pada 250 Masehi, dan seterusnya. Di abad-abad berikutnya, perpecahan gereja terus terjadi. Oleh karena fakta historis itulah tidak heran mengapa perpecahan ini terus bertambah setiap hari sampai saat ini. Walaupun sesungguhnya perpecahan bertentangan dengan pesan Yesus Kristus yang terakhir sebelum sengsaranya. Tuhan Yesus berdoa untuk semua orang yang percaya kepadanya agar bersatu seperti Ia bersatu dengan Allah Bapa, agar dunia bisa percaya kepadanya. Lihat Yohanes 17 ayat 21. Mungkin ada orang yang berargumentasi bahwa banyaknya gereja tidaklah berarti perpecahan, karena semua gereja percaya akan Trinitas, juga kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, kalau kita teliti lebih lanjut, sebetulnya tidaklah demikian, karena ada gereja-gereja tertentu yang tidak percaya akan kealahan Yesus. Juga gereja-gereja tersebut tidak mempunyai ajaran yang sama. Contohnya, baptisan bayi diperbolehkan atau tidak? Ada berapakah jumlah sakramen? Isu-isu tentang otoritas dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita juga mengetahui bahwa Martin Luther sendiri bertentangan dengan John Calvin dalam pengajaran tentang sakramen pengampunan dosa. Dan hal perbedaan ajaran terjadi juga di antara sesama gereja-gereja non-Katolik. Maka, sekali lagi kita perlu bertanya dan berefleksi. Kalau benarkah yang penting Kristen, namun tidak penting gereja apa? Ada banyak orang hingga saat ini masih terus beranggapan bahwa yang penting adalah seseorang percaya kepada Yesus, mendapatkan keselamatan, namun tidaklah penting dari gereja yang mana. Anggapan seperti ini secara nyata pernah diajukan oleh seorang skolar Kristenan Katolik, yakni C.S. Lewis, yang mengatakan bahwa menjadi Kristen itu laksana banyak orang yang tinggal di rumah yang besar. Maka, yang terpenting adalah pertama-tama masuk ke rumah tersebut terlebih dahulu. Sedangkan hal masuk di ruangan mana tidaklah menjadi terlalu penting. Di sini, ruangan diartikan sebagai denominasi gereja-gereja. Jika kita merenungkan secara mendalam dan meneliti tentang hakikat gereja, dengan menggunakan argumen dari C.S. Lewis tadi, kita masih akan diperhadapkan dengan pertanyaan bahwa bagaimana mungkin banyak orang bisa tinggal dalam satu rumah, memilih ruangan masing-masing namun tidak mempunyai aturan dan ajaran yang sama? Bahkan, yang menyedihkannya adalah terdapat kemungkinan orang-orang tersebut masih mempertanyakan perihal dari siapakah nanti yang akan menjadi tuan rumah dari rumah tersebut. Kita melihat bahwa di kehidupan rumah kita, masing-masing rumah tangga mempunyai peraturan yang harus ditaati agar semuanya dapat hidup dengan baik. Mengenai dilema ini, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan kalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Dapat kita baca di kitab Markus bab 3 ayat 25. Kalau sebuah rumah yang besar terpecah-pecah dalam berbagai ajaran dan aturan moral yang berlainan, maka rumah besar itu tidak akan bertahan. Santo Paulus sendiri memperingatkan jemaat di Roma dan Korintus untuk menghindari perpecahan. Bisa kita baca di surat Roma bab 16 ayat 17 dan di 1 Korintus bab 1 ayat 10, bab 12 ayat 25. Jika pemahaman yang diajarkan oleh C.S. Lewis ini benar, maka seharusnya semakin lama semua orang yang sama-sama tinggal di rumah itu akan semakin bersatu dan bukannya malah semakin terpecah. Maka konsekuensinya mau tidak mau hal kedua ialah selain semua yang mengaku sebagai gereja memiliki sejarahnya masing-masing, kita perlu sepakati dan setujui ialah
gereja Tuhan hanya ada satu dan tidak mungkin banyak. Agar persoalan ini semakin dipahami, kita perlu mencari tahu tentang hakikat atau esensi dari gereja itu sendiri. Mengenai hakikat gereja itu sendiri, Rasul Paulus di dalam kitab suci telah menyebutnya sebagai tubuh mistik Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan gereja adalah anggota-anggota tubuhnya. Bisa kita baca di Efesus bab 5 ayat 23-32. Sama seperti tubuh manusia, semua organ diatur oleh mekanisme tubuh yang bersumber pada otak manusia atau di kepala manusia. Demikian juga dengan gereja. Gereja sebagai tubuh harus mengikuti keinginan kepalanya, yaitu Kristus. Kalau Yesus sendiri menghendaki agar para anggotanya bersatu, maka mereka harus mengikuti. Persatuan ini dikehendaki oleh Kristus sehingga Ia dapat mempersiapkan, menguduskan, dan mempersembahkan gerejanya sebagai mempelai yang kudus. Dapat kita baca di Efesus bab 5 ayat 27. Sama seperti perkawinan yang kudus hanya terdiri dari satu mempelai pria dan satu mempelai wanita, maka gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus juga harus hanya ada satu dan tidak mungkin banyak. Kristus hanya mendirikan satu gereja, yaitu gereja yang didirikan di atas Rasul Petrus. Dapat kita baca di kitab Matius bab 16 ayat 18. Dan Kristus menghendaki gerejanya tetap satu agar menjadi saksi hidup bagi kesatuan antara dirinya dengan Allah Bapa. Dapat kita baca di kitab Yohanes bab 17 ayat 20-23. Sama seperti Kristus tak mungkin menyangkal kesatuan antara dirinya dengan Allah Bapa, maka Kristus pun tak mungkin menyangkal kesatuan antara dirinya dengan gerejanya. Oleh karena kesatuan tersebut, kita tidak dapat memisahkan Kristus dengan gerejanya. Kita tidak dapat mengikuti Kristus tetapi tidak mau bergabung dengan gereja yang didirikannya. Maka, ketika kita telah tiba pada pengetahuan dan keimanan yang benar bahwa hakikat gereja itu adalah tubuh mistik Kristus yang satu tunggal, maka hal ketiga yang perlu kita sepakati lagi ialah bahwa manusia tidak dapat membuat gereja, namun hanya bisa menerima dan berpartisipasi. Mungkin sampai di sini ada orang yang berpendapat bahwa kesatuan gereja hanyalah bersifat spiritual, di mana para anggotanya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, maka Ia hadir. Dapat kita baca di kitab Matius bab 18 ayat 20. Jadi, di mana ada 2 atau 3 orang jemaat berkumpul, disitulah terbentuk gereja. Namun, disinilah letak permasalahannya. Sebab, hakikat gereja bukan lagi hanya sekedar komunitas atau persekutuan biasa semata, melainkan lebih dari itu. Kalau orang membuat suatu komunitas dan menamakan komunitas itu gereja, berarti dia membuat gereja, bukan menerima gereja sebagai suatu pemberian dari Tuhan. Sehingga sekali lagi patut ditegaskan bahwa manusia tidak bisa membuat gereja, dia hanya bisa menerima dan menjadi bagian dari gereja. Maka langkah selanjutnya ialah tibalah kita bersama untuk menjawab inti persoalan dari refleksi ini, yakni kalau begitu, gereja mana yang didirikan oleh Yesus Kristus? Akhirnya, dari semua argumen di atas, kita menarik kesimpulan bahwa gereja yang didirikan oleh Tuhan harus mempunyai tanda-tanda, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. 1. Karena kesatuan iman, pengajaran, sakramen, dan kepemimpinan. Kudus, karena bersumber pada Tuhan sendiri, yang hakikatnya adalah kudus. Katolik, karena gereja Tuhan harus universal, baik dari segi waktu maupun tempat. Apostolik, karena berasal dari para rasul yang telah diberi mandar suci oleh Yesus. Keempat tanda inilah yang membedakan antara gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri dengan gereja-gereja yang lain. Gereja yang 1, kudus, Katolik, dan Apostolik inilah yang berada dalam gereja Katolik
hanya gereja Katoliklah yang mempunyai keempat tanda ini, atau yang disebut the four marks of the church. Mengapa empat tanda ini begitu penting? Karena tanda itu adalah bukti bahwa gereja bukan organisasi yang didirikan oleh manusia, namun didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena gereja didirikan di atas Rasul Petrus dan senantiasa dilindungi oleh Yesus sendiri melalui karya Roh Kudus, maka tidak ada suatu apapun yang dapat meruntuhkan gereja ini. Sehingga hal keempat yang perlu kita ketahui dan sadari ialah bahwa sesungguhnya gereja Katoliklah yang tak lain adalah gereja yang Tuhan Yesus Kristus dirikan, yakni sebagai tubuh mistiknya sendiri. Setelah kita temukan bahwa gereja Katoliklah adalah gereja yang Kristus dirikan, mungkin ada pula orang yang berpendapat bahwa gereja awal adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, namun kemudian menjadi tidak murni, dan baru sekitar abad ke-15, gereja kemudian dimurnikan. Jadi, menurut anggapan ini, gereja Katolik yang sekarang adalah gereja yang tidak murni. Mari kita jawab keberatan dari argumen ini. Patut kita pertanyakan balik, apakah mungkin bahwa Tuhan yang telah berjanji untuk melindungi gerejanya pada Matius 16 ayat ke-18, kemudian melupakan gerejanya selama kurang lebih 15 abad? Kalau jawabannya mungkin, mari kita telusuri lebih jauh sekali lagi. Anggaplah pengandaian tersebut benar, bahwa gereja tidak murni lagi dan diperbaharui pada zaman reformasi. Seharusnya setelah diperbaharui, maka gereja Tuhan akan bersatu. Namun, apa yang terjadi? Sejarah telah membuktikan bahwa setelah reformasi, atau lebih tepatnya revolusi, gereja justru semakin terpecah belah. Ingat keterangan dari buku David Barrett yang menyebut telah ada sekitar 43.000 denominasi sampai sekarang. Dengan demikian, keberatan ini tidaklah mendasar. Keberatan yang lain ialah anggapan yang mengatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang tidak murni dan banyak korupsi di dalam gereja. Memang, percobaan yang dialami oleh gereja Katolik sudah begitu banyak. Sejak abad awal sudah ada begitu banyak tantangan, pencobaan, dan juga serangan dari ajaran-ajaran sesat. Selanjutnya, banyak orang yang memisahkan diri dari gereja Katolik, seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, terdapat pula pencobaan yang terjadi dalam tubuh gereja Katolik itu sendiri, baik karena korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan di dalam gereja dan lain-lain. Gereja Katolik mengakui bahwa hal-hal ini terjadi karena adanya unsur manusia yang tidak sempurna. Namun demikian, kenyataannya, gereja Katolik tetap bertahan walaupun diterpa berbagai permasalahan gereja, baik dari luar maupun dari dalam. Ini membuktikan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang Yesus janjikan. Jika gereja Katolik hanya buatan manusia, maka gereja Katolik sudah runtuh dan lenyap tak berbekas. Sehingga dari adanya fakta bahwa gereja Katolik mampu menghadapi segala pencobaan dan eksistensinya tetap kokoh hingga saat ini, hal kelima yang perlu kita katakan ialah ketahanan gereja Katolik meskipun menghadapi percobaan-percobaan sepanjang zaman
membuktikan bahwa Yesus memegang janjinya untuk melindungi gerejanya. Maka dengan berbagai penelusuran kita, kini perlulah kita mengimani bersama bahwa Gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Kristus. Sejarah mencatat bahwa Gereja Katolik adalah gereja yang tetap mempunyai 4 tanda, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Gereja Katolik sampai sekarang mempunyai kesatuan pengajaran yang kalau ditelusuri berasal dari Yesus dan ajaran para murid dan bapa gereja. Ajaran Gereja Katolik selalu mengambil sumber dari pengajaran Yesus dan para rasul sebagaimana yang dilestarikan oleh para penerus mereka. Perumusan suatu ajaran yang diadakan di abad-abad kemudian bukan merupakan perubahan ataupun tambahan yang sama sekali baru terhadap suatu ajaran, namun merupakan penjelasan yang semakin menyempurnakan ajaran tersebut. Hal perkembangan ini dikenal dengan istilah pertumbuhan organik suatu ajaran. Konsistensi ajaran gereja dapat dibuktikan dari segi waktu maupun tempat. Gereja Katolik di semua negara dan juga di masa apapun juga mengajarkan hal yang sama. Lantas, setelah kita mengetahui bahwa Gereja Katolik adalah Gereja Kristus, bagaimana dengan saudara kita yang tidak mengenal Yesus? Bagaimana dengan mereka yang masih berada di luar Gereja Katolik? Sebagai gereja yang Kristus dirikan, Gereja Katolik sendiri mengajarkan bahwa orang-orang yang karena bukan kesalahan mereka tidak mengenal Kristus dapat juga diselamatkan asalkan mereka mengikuti hati nurani mereka dan melaksanakan hukum kasih di mana mereka juga digerakkan oleh rahmat ilahi. Namun, keselamatan mereka tetap diperoleh dari Yesus Kristus. Bagaimana juga dengan saudara kita yang menjadi anggota gereja lain? Dengan kebenaran hakiki yang dimilikinya, Gereja Katolik menjawab problematika itu lewat dokumen Konsili Vatikan keduanya yang menjelaskan bahwa ada unsur-unsur kekudusan dan kebenaran di dalam gereja yang lain, seperti misalnya memegang nilai-nilai suci yang terdapat di Alkitab, hidup dalam kasih, dan lain-lain. Bahkan, Gereja Katolik mengakui pembaptisan mereka. Jadi, mereka mempunyai kesatuan dengan Gereja Katolik dalam hal baptisan, sebagaimana Rasul Paulus menegaskan kesatuan umat beriman dalam kesatuan Tuhan, iman, dan terutama baptisan yang satu dan sama. Namun, meskipun demikian, Gereja Katolik menegaskan di dalam Konsili Vatikan kedua yang sama bahwa andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa Gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Terdapat dalam Konsili Vatikan kedua, Konstitusi tentang Gereja, Lumen Gentium 14. Jadi, dengan kesimpulan yang telah kita peroleh bahwa Gereja Katolik adalah gereja yang Tuhan Yesus dirikan, lantas, sekarang apakah persoalan selesai sampai di situ saja? Apakah umat Katolik langsung otomatis terbenarkan secara mutlak dengan posisi yang demikian? Maka, apakah artinya bagi kita sebagai umat Gereja Katolik bahwa sesungguhnya kita adalah gereja yang Ia dirikan? Konsili Vatikan kedua sebagai konsili kekatolikan yang aktual kembali menegaskan akan pentingnya kita untuk terus berjuang hidup kudus, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan sesama.
Orang Katolik yang tidak mempraktekkan kasih hanyalah menjadi anggota gereja secara jasmani, namun bukan secara rohani, dan orang yang sedemikian tidak dapat diselamatkan. Hal ini disebabkan karena mereka sudah mengetahui hal yang benar, namun mereka tidak melakukannya. Mungkin ada dari kalangan non-Katolik yang mengatakan bahwa percuma saja menjadi Katolik kalau kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Pernyataan ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua yang menjadi anggota dari gereja yang didirikan Kristus, yang seharusnya telah mengetahui bahwa kepenuhan kebenaran ada pada gereja ini untuk senantiasa berjuang setiap hari untuk melaksanakan kasih dan hidup kudus. Dengan demikian, marilah di dalam kita semua merayakan hari raya lahirnya Gereja Katolik ini. Kita semakin mencari kebenaran dari gereja yang lahir dari rahim Roh Kudus Allah ini. Inilah gereja yang Roh Kudus wartakan untuk kita semua. Maka jika ini lahir dari Roh Kudus, sudah semestinya kekatolikan ini diterima oleh semua pihak dan kalangan. Juga untuk kita umat Katolik sendiri, marilah kita hidup kudus. Hidup merupakan cara dan kekhasan kita sendiri untuk menjadi saksi Kristus dan membangun gereja yang paling efektif. Seperti yang telah dilakukan oleh para rasul dan para penerusnya. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus kalau kita tidak mengasihi tubuhnya, yaitu gereja, dan gerejanya berada di dalam gereja Katolik. Mari kita renungkan. Sudahkah kita semua mengasihi Tuhan Yesus? Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan gereja, karena hanya dengan selaras bersama gereja kita bisa selamat. Amin.
Tuhan.